mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, jurusan Teknik Industri. Dalam konteks untuk memenuhi tugas mengenai industri kreatif, kami melakukan wawancara dengan salah satu influencer yang berada di sekitaran Kota Padang. Dalam bimbingan Bapak Dery Kurniadi MP. Industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik dan inovatif. Tujuan utama dari industri kreatif adalah untuk mengeksplorasi ide kreatif untuk menghasilkan daya jual yang bernilai tinggi sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, kami akan membahas satu topik mengenai influencer yang berada di sekitaran Kota Padang. Apa sih influencer itu? Yuk kita simak profil berikut ini. Kami menyoroti salah satu influencer yang bernama Syafira Enisa dengan akun Instagramnya Padang Food Diary yang telah memiliki 19.000 lebih pengikut dan 32.000 lebih pengikut di akun TikToknya. Mari sama-sama kita saksikan hasil wawancara berikut ini. Halo Kak Ica, selamat siang ya Kak. Sebelumnya terima kasih banget nih Kak, Kakak udah menyempatkan waktunya untuk wawancara kita pada hari ini. Kita masuk aja ya Kak pada sesi pertanyaannya. Bisakah Kakak ceritakan sedikit bagaimana awal Kakak memulai karir sebagai influencer makanan? Oke, halo, salam kenal. Aku Syafira Enisa, biasa dipanggil Ica. Saat ini memang lagi fokus untuk fokus di media makanan, media yang membahas makanan nih, namanya Padang Food Diary. Itu kita ada di Instagram, ada 20.000 followers di Instagram dan ada 33 followers di TikTok. Nah, itu awalnya sih dari tahun 2018 atau 2017 ya. Awalnya dari iseng-iseng aja. Kan kalau dulu kan kita eksis banget tuh kalau di Instagram tuh lagi hits-hitsnya foto-foto makanan atau foto-foto lagi nongkrong gitu kan. Terus jadi aku sering banget tuh posting-posting itu di akun pribadi awalnya. Kemudian terus dari ternyata banyak banget yang nanya-nanya apa segala macam. Terus kepikiran lah mau bikin akun sendiri yang memang khusus kuliner. Jadi nggak ada hubungannya sama pribadi gitu. Nah dari situ sih mulai aktif dan mulai banyak dikenal juga. Gimana sih cara Kakak menjaga keaslian dalam konten di tengah-tengah persaingan yang ketat sekarang ini Kak? Sebenarnya kan kita tuh harus ada ciri khas ya. Jadi ciri khas itu nanti bakal terbentuk sendiri nih, tergantung sih konten kreatornya. Nah kebetulan kalau di Padang Food Diary sendiri kita tuh lebih memang fokus ke makanannya, objeknya, bukan yang kayak ada beberapa influencer yang memang ngeliatin cara makannya yang lahap segala macam. Kita enggak, kita lebih fokus ke makanan. Terus juga ada voice over yang memang aku sendiri yang ngisi, jadi suaranya tuh nggak bisa diganti sama yang lain kan. Terus juga kalau bisa sih kita setiap bikin konten itu ada watermark juga biar nggak disalahgunakan oleh orang lain. Biar nggak bisa. Lanjut ya Kak pertanyaannya nih. Bagaimana sih Kakak bisa konsisten nih dalam memposting makan-makanan yang sudah Kakak spill baik di TikTok maupun Instagramnya? Karena memang suka eksis gitu kan. Jadi dikit-dikit kan, karena kita makan kan tiap hari tuh. Jadi apapun yang dimakan tuh kadang diposting gitu. Jadi udah mulai terbentuk sendiri tuh konsistensinya. Sebagai seorang konten kreator nih Kak, makanan apa yang paling Kakak sukai sejauh ini yang sudah Kakak review?
Banyak sih. Sebenarnya aku lebih suka tuh makanan yang kayak hidden gem atau UMKM gitu. Jarang banget kalau yang kayak kafe-kafe kayak gitu, jarang. Lebih suka tuh yang memang yang pinggir jalan atau yang memang hidden gem banget gitu lah. Kayak yang baru-baru viral gitu ya kak. Jadi kak, sejauh ini kakak ngonten, apa sih kak pengalaman yang tidak enak yang sudah kakak alami di bidang konten kreator? Kalau pengalaman tidak enak nggak terlalu banyak sih ya. Sejauh ini lebih banyak yang positif daripada yang negatif. Cuman ada beberapa kayak ketika kita ngontenin sesuatu makanan nih, terus ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi si followers. Nah itu kadang-kadang ada hate comments lah, ada yang bilang ini reviewnya palsu atau segala macam. Sebenarnya itu kembali lagi ke masing-masing ya. Kalau secara untuk makanan itu sebenarnya relatif sih. Kadang mungkin memang yang biasanya enak tiba-tiba pas mereka makan tuh nggak lagi zong gitu kan. Nah itu kan kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga ya. Nah jadi mulai dari sana aja paling. Terus kayak head comments ya kayak gitu paling aku nggak terlalu ladenin sih. Paling cuman dibalas aja ya, nanti aku sampein ke si ownernya kayak gitu. Baik kak, terima kasih ya kak atas wawancaranya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa industri kreatif memberikan wadah untuk meningkatkan perekonomian. Salah satunya, influencer yang memberikan gambaran menyeluruh, mencakup motivasi, strategi, tantangan dan dampak dari peran mereka. Mereka juga dapat membantu memasarkan usaha UMKM. Sekian sudah video wawancara kami. Terima kasih kepada Kak Syafira Enisa yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu dengan kami mengenai topik industri kreatif serta peran influencer pada saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam video kami. Kami tutupi